semuanya, jadi pada video kali ini kelompok kami akan membahas beberapa graf sederhana khusus, yaitu ada 4. Pertama graf lengkap, kedua graf lingkaran, ketiga graf teratur, dan keempat adalah graf bipartit. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembahasan pertama adalah graf lengkap. Apa itu graf lengkap? Graf lengkap adalah graf sederhana di mana setiap simpul mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dilambangkan dengan Kn, di mana N adalah banyaknya sebuah simpul. Jumlah sisi pada graf lengkap yaitu N dikali N kurang 1 per 2. Dan derajat setiap simpul pada graf lengkap pasti bernilai jumlah simpul dikurangi 1 atau N kurang 1. Bisa dilihat pada contoh. Pada K3 mempunyai simpul sebanyak 3 dan jumlah sisi sebanyak 3. Dan setiap simpulnya berderajat 2, karena 3 dikurangi 1 maka 2. Pada contoh lainnya, pada graf K4 mempunyai simpul sebanyak 4 dan sisi sebanyak 6. Dan setiap simpulnya berderajat 3, karena 4 dikurangi 1 maka 3. Itu mengenai graf lengkap. Selanjutnya adalah graf lingkaran. Apa itu graf lingkaran? Graf lingkaran ialah graf sederhana di mana setiap simpul berderajat 2. Graf lingkaran juga dilambangkan dengan Cn, di mana N adalah banyaknya sebuah simpul. Bisa dilihat pada contoh, pada C4 mempunyai simpul 4 dan sisi sebanyak 4. Dan setiap simpulnya mempunyai derajat 2. Begitu juga pada contoh C8 mempunyai simpul 8 dan sisinya sebanyak 8. Dan setiap simpulnya mempunyai derajat 2, maka bisa disebut sebagai graf lingkaran. Itu mengenai graf lingkaran. Oke, selanjutnya saya akan membahas graf teratur. Graf teratur ialah graf di mana setiap simpulnya itu mempunyai derajat yang sama. Jadi apabila derajat setiap simpul adalah R, dilambangkan dengan R, maka graf tersebut disebut graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur yaitu N dikali R dibagi 2, di mana N itu banyak buah simpul. Jadi ini cara memudahkan kita untuk menghitung jumlah sisinya. Langsung saja ke contoh pertama, yaitu di mana ini adalah graf teratur derajat 3, di mana R-nya adalah 3, jumlah simpulnya adalah 8, maka untuk memudahkan kita menghitung jumlah sisinya adalah 8 dikali 3 dibagi 2, di mana hasilnya adalah 12. Begitu juga dengan contoh kedua, di mana ini adalah graf teratur derajat 3 dengan jumlah simpulnya 10. Kita memudahkan kita juga untuk menghitung jumlah sisinya, yaitu 10 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi intinya graf teratur ini adalah setiap simpulnya itu memiliki derajatnya yang sama. Selanjutnya saya akan membahas graf bipartit. Jadi graf bipartit ialah apabila himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G itu menghubungkan sebuah simpul dari V1 ke V2. Jadi tidak boleh ada sisi yang terhubung antar simpul dalam satu himpunannya. Dan graf G yang merupakan graf bipartit itu dinyatakan dengan G V1 V2. Sebagai contoh yang pertama, kita lihat di mana ini V1-nya itu diwarnai dengan warna merah dan V2-nya itu diwarnai dengan warna biru, di mana himpunan V1 itu memiliki 3 simpul dan V2 itu memiliki 3 simpul. Setiap simpul V1 ini terhubung ke semua simpul V2. Jadi di dalam himpunan V1 ini itu nggak ada sisi yang terhubung antar simpul di dalam satu himpunannya. Seperti kita lihat, V1 itu tidak terhubung dengan V5 ataupun V3. Begitu juga di dalam himpunan V2. Lalu contoh yang kedua, kita lihat lagi di sini tuh V1 diwarnai dengan warna merah, V2 itu diwarnai dengan warna biru, di mana setiap sisi ini juga menghubungkan satu simpul dari V1 ke satu simpul dari V2. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai keterkaitan atau hubungan antara graf yang sudah dijelaskan teman kita sebelumnya. Yang pertama itu, setiap graf lengkap Kn adalah graf teratur. Jadi sudah pasti ya, graf lengkap itu adalah graf teratur karena pada graf lengkap semua simpul berderajatnya itu sama. Begitu juga dia memenuhi kriteria graf teratur. Seperti kita lihat contoh di K3 dan K4. K3 itu dia graf teratur derajat 2, di K4 dia graf teratur berderajat 3. Selanjutnya, setiap lingkaran Cn di mana N-nya itu lebih atau sama dengan 3 sudah pasti adalah graf teratur. Kenapa? Karena graf lingkaran itu kan dia semua derajatnya 2, otomatis dia memenuhi kriteria si graf teratur, tapi di graf teratur dia berderajat 2. Seperti lihat contohnya di C4 dan C8, itu mereka dua adalah juga graf teratur berderajat 2. Selanjutnya yaitu yang ketiga, graf teratur belum tentu graf lengkap dan lingkaran. Nah, kalau graf lengkap dan lingkaran sudah pasti teratur, sebaliknya teratur belum tentu
dengan lengkap dan lingkaran. Kenapa? Kalau kita lihat contoh ya, terdapat graf teratur derajat 3, tapi dia bukan graf lengkap karena memiliki 8 simpul yang seharusnya itu kan 8 dikurang 1, otomatis semua derajatnya itu harus 7. Dia tidak memenuhi karena dia berderajat 3. Terus dia juga bukan graf lingkaran karena setiap simpulnya tidak berderajat 2. Selanjutnya, sebuah graf adalah bipartit jika dan hanya jika ia tidak memiliki graf lingkaran Cn di mana n atau jumlah simpulnya itu ganjil. Berarti graf lingkaran itu bisa disebut bipartit bila jumlah simpul pada graf lingkarannya itu adalah genap, seperti C4, 6, 8. Kalau dia ganjil tidak bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bentuk graf bipartit, pasti terdapat satu simpul yang sisinya akan terhubung dengan simpul lain di mana dia masih dalam satu simpul-himpunannya gitu. Jadi dia melanggar aturan si graf bipartit. Oke, selanjutnya yang terakhir itu graf lengkap Kn di mana n-nya lebih atau sama dengan 3 tidak pernah bipartit. Jadi udah jelas ya, graf lengkap yang dimana simpulnya lebih atau sama dengan 3 itu sudah tidak bisa bipartit. Kenapa? Karena dia pasti, kalau kita lihat contoh di K3 dan K4 ya, seperti di K3 dia terdapat simpul yang masih terhubung dalam satu himpunannya, itu tidak memenuhi bipartit. Terus kalau dia K4, di sini kita lihat dia V1 terhubung dengan simpul V2, V3, dan V4. Begitu sebaliknya dengan V2, V3, dan V4. Sehingga mereka tidak memenuhi bipartit karena tidak bisa dibagi dua himpunannya. Jadi itulah mengenai keterkaitan hubungan antar graf. Di sini saya tampilkan tabel ringkasannya agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Oke, sekian tentang penjelasan mengenai keterkaitan hubungan antar graf, sekaligus menutup presentasi pada video kali ini. Terima kasih telah menonton, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.